Lur, selamat datang di Ngidul Ngelebu Film Jadul. Sehat-sehat jasmani, rohani, dan dompet kalian kabeh ya lur ya. Balik mana ambil aku Icang dengan Goods hari ini. Sayangnya cintaku padamu itu bagaikan kembang api. Memang sangat indah, tapi tak bertahan lama. Sesuai requestan dari kalian, kali ini kita akan mengidul film bergenre action petualangan sci-fi yang berjudul Kingdom of the Planet of the Apes tahun 2024. Film ini kelanjutan dari trilogi sebelumnya yang udah pernah tak bahas juga lur. Bisa kalian ketik aja di YouTube album film Planet of the Apes gitu ya lur ya. Kalau kalian mau lihat triloginya dulu silakan bisa ditonton karena epic sekali, tidak akan menyesal kalian meski ngomongku kayak kereta cepat ya. Tapi kalau kalian nonton film ini langsung juga nggak masalah lur karena masih bisa diikuti. Mengisahkan 300 tahun setelah perang besar antara kera dan manusia. Kini manusia benar-benar hampir punah dan para kera membangun klannya masing-masing. Sampai akhirnya seekor kera remaja bertemu dengan seorang gadis dan mereka berdua pun saling membantu untuk melawan kelompok kera yang begitu bengis. Seperti apakah keseruan film keempatnya ini? Langsung aja kita ke requestan salam dari dulurku Amalia Setia. Cak, nitip salam buat mantanku yang sebentar lagi jadi anakku. Hah? Gimana? Hah? Loh. Loh. Monggo skecakan. Film diawali dengan narasi yang menjelaskan bahwa selama ribuan tahun manusia menguasai bumi, namun keangkuhan manusia membuat peradabannya hancur. 300-an tahun yang lalu, manusia menciptakan virus yang mampu membangkitkan kecerdasan kera. Namun di lain sisi, virus tersebut merampas kecerdasan manusia dan membuat mereka menjadi bisu. Bangsa kera dan manusia pun berjuang agar bisa hidup berdampingan. Namun setelah konflik berkepanjangan, pada akhirnya pemimpin dari segala kera bernama Caesar mengorbankan segalanya demi kebangkitan bangsa kera. Sin pun melanjutkan sedikit kisah dari akhir film ketiganya lur, di mana 300 tahun lalu setelah peperangan besar dengan manusia terjadi, Caesar pun akhirnya meninggal dan seluruh koloni kera melaksanakan upacara pemakamannya. Inilah kerajaan planet kera. Beralih ke masa sekarang atau di era beberapa generasi setelah kematian Caesar, di mana para kera sudah membentuk banyak klan masing-masing. 3 ekor kera remaja dari klan elang bernama Noah dan kedua temannya Anaya juga Suna sedang mencari telur elang untuk kebutuhan upacara pendewasaan mereka. Anaya dan Suna sudah mendapatkan telur elangnya, namun begitu Noah akan mengambil telur elang, dilalah ibu elang datang menyerangnya. Noah pun terpeleset jatuh ke jurang dan ketika Noah and Friends akan kembali ke desa klan elang dengan kudanya, tiba-tiba ada sosok yang mengintai dari kejauhan dan mereka pun berusaha mengejarnya sampai ke depan terowongan yang begitu gelap. Di sana Anaya menemukan seonggok kain yang robek di ranting kayu. Dan begitu dia mencium aromanya, Anaya yakin itu bukanlah bau kera dan mungkin saja itu adalah bau manusia, yang mana kera-kera dari klan elang menjuluki manusia dengan sebutan ekolur. Sampai akhirnya mereka pun mengambil kain tersebut dan segera kabur dari sana. Not ape, maybe echo. Sepulangnya ke desa klan elang, terlihat banyak kera juga elang-elang di sana. Karena kera-kera dewasa yang dulu sudah melalui upacara pendewasaan bisa merawat elang miliknya. Dan elang-elang itu nantinya bisa membantu mengambil ikan untuk makanan sehari-hari, juga banyak hal lainnya. Noah pun menemui ibunya bernama Dar yang sangat bangga karena Noah berhasil mendaki di gunung berbahaya dan mendapatkan telur elangnya. Setelah itu Noah menemui sang ayah bernama Koro yang merupakan raja dari klan elang untuk memberikan robekan kain milik manusia yang mengintai.
Koro pun mewanti-wanti agar Noah tidak pergi ke lembah terlarang yaitu Valley Beyond yang dipercaya masih dihuni oleh manusia. Lalu Koro pun menunjukkan kain tersebut ke kera-kera tetua di sana yang khawatir jika hal buruk akan terjadi. Koro pun akhirnya memerintahkan seorang tetua bernama Oda untuk mencari dan mengusir manusia tersebut dengan mengikuti bau tubuhnya dari robekan kain tadi. Elders must know echoes only bring trouble on this planet. Dangerous. They send Oda to scare Echo away. Malam harinya saat lagi cari angin, Noah mencium bau manusia dari salah satu gubuk. Sampai akhirnya Noah menemukan seorang gadis yang bersembunyi. Namun dia langsung mendorong Noah dan kabur ke dalam hutan karena panik melihat Noah. Akibat dorongan tadi, telur Noah yang disimpan di dalam tas pun pecah. Padahal upacara pendewasaan akan dilakukan esok hari, subuh-subuh, lur. Sebagai sohib yang selalu bersama-sama, Anaya dan Suna akan ikut upacara di musim berikutnya untuk menemani Noah yang kehilangan telurnya. Akan tetapi Noah tidak ingin mempermalukan ayahnya, dan malam itu juga dia akan mencari telur elang yang baru. Ketika sedang menunggangi kuda sambil mencari elang yang berterbangan di puncak gunung, tiba-tiba Noah mendengar suara kera dan juga suara setruman listrik. Ternyata itu adalah Oda yang tewas akibat duel dengan mata-mata dari kera perampok karena mengira Oda yang membawa robekan kain telah berkomplotan dengan manusia. Tak lama kemudian komplotan kera-kera perampok pun datang dengan pemimpinnya yaitu Silva dan tangan kanannya Lightning. Melihat robekan kain manusia yang dibawa Oda, Silva pun memerintahkan seluruh anak buahnya untuk mencari di manakah desa Oda beserta klannya untuk menemukan manusia tersebut. Akan tetapi halah, bisa-bisanya kudanya Noah yang ditinggal tadi muncul, lur, dan Silva pun langsung menyetrumnya agar kuda tersebut bisa menjadi petunjuk lokasi desa. The Apes horse. Lightning, go. Human. It is her. Lightning back on your horse. Find his clan. Noah yang panik pun segera kembali ke desa dengan memotong jalur hutan. Namun tetap saja ketek-ketek perampok lebih cepat dengan kudanya, lur, dan desa klan elang pun sudah terbakar. Banyak kera-kera yang disetrum hingga pingsan lalu dibawa pergi menjadi tawanan. Noah pun segera menyelamatkan Ayana dan ibunya Dar. Akan tetapi kera perampok masih terus menyerang dan sang ibu meminta Noah untuk pergi membantu ayahnya. Noah pun segera memancat ke puncak tower dan ayahnya Koro sedang membebaskan semua elang-elang di sana. Akan tetapi Silva pun datang. Yang jelas Koro bukanlah tandingannya karena udah tua ya kan, lur. Dan Noah pun berusaha melindungi ayahnya. Sampai akhirnya Noah yang terjatuh di tumpukan puing ternyata masih selamat dan dia akhirnya tersadar saat pagi hari. Seisi desa udah hangus, lur, tidak ada seekor kera pun yang terlihat dan sontak Noah pun menangis ketika menemukan ayahnya sudah tak bernyawa. Setelah dimakamkan dengan layak, Noah berjanji akan mencari kera-kera perampok dan akan menyelamatkan kera-kera dari klan elang. Dengan membawa kuda dan senjata listrik musuh yang terjatuh, Noah pun mengikuti jejak-jejak kera perampok yang memasuki terowongan gelap dan sampailah dia di sebuah tempat penuh gedung-gedung tinggi yang sudah ditumbuhi tanaman. Mother. Setelah bermalam di suatu hutan, keesokan paginya Noah melihat manuk elang milik ayahnya yaitu Sun Eagle. Noah pun berusaha menjinakkannya dengan menjulurkan tangan agar Sun Eagle mau hinggap di tangannya. Akan tetapi Sun Eagle malah mencakar Noah dan langsung pergi dari sana. Noah pun lanjut menunggangi kudanya melakukan perjalanan yang cukup jauh hingga dia menemukan asap api unggun dan langsung mendatanginya. Tapi tiba-tiba How young you are.
Ternyata gedung terbengkalai itu adalah tempat persembunyian dari seekor orang utan bernama Raka. Raka pun curiga Noah merupakan anggota kera perampok karena membawa senjata listrik. Lalu Noah menjelaskan jika dirinya bukanlah anggota mereka. Justru kera perampok telah membunuh ayahnya, menghancurkan desanya, juga menyandra banyak kera dari klannya. Alhamdulillahnya Raka percaya dengan Noah yang memang terlihat kera baik-baik. Raka menceritakan jika dirinya adalah kera terakhir yang masih hidup dari kelompok kera yang mengikuti perintah pemimpin dari segala pemimpin kera, yaitu Caesar, bahwa kera akan kuat jika bersama-sama dan kera tidak boleh saling membunuh. Raka juga menyimpan beberapa buku yang kini dianggap sebagai cara kuno untuk menyimpan banyak ide, Lur. Dan hanya kera-kera di zaman Caesar lah yang bisa membaca tulisan-tulisan di buku. Akan tetapi kera-kera perampok bertopeng memanfaatkan nama Caesar seolah-olah apa yang dilakukan mereka adalah sesuai kehendak Caesar. Padahal dulu Caesar ingin hidup berdampingan dengan manusia. Kera-kera di zaman sekarang mulai melupakan siapa itu Caesar. Bahkan ada yang tidak mengenalnya sama sekali, seperti Noah dan kera-kera dari klan elangnya. Understood this meaning in the time, Caesar. They are an ancient way to store the masks. Take his name, twist his words. Apes together. Ape shall not kill Caesar, who taught us what it means to be. Raka menjelaskan jika wilayah dengan gedung-gedung tinggi di sana dulunya ditinggali oleh manusia. Meski sekarang sangat jarang manusia ditemukan, namun pada masa Caesar jumlah manusia sangatlah banyak. Karena Raka adalah pengikut gadis kera Caesar yang terakhir, maka Raka juga menganggap manusia begitu penting baginya, sama seperti Caesar, Lur. Setelah itu ketika Noah akan melanjutkan perjalanannya, lagi-lagi si gadis bocil terlihat dan dia sedang mencolong barang dari kuda milik Noah. But in Caesar's time, there were Echo. human. They were important to me. Raka pun memutuskan untuk ikut bertualang bersama Noah karena pertemuan mereka dianggap sebagai takdir. Noah menceritakan jika sejak dia meninggalkan desa, ada dua sosok yang selalu mengikutinya, yaitu si gadis bocil dan juga Mano Sun Eagle milik mendiang ayahnya. Lalu ketika mereka beristirahat saat malam hari, si gadis bocil muncul kembali dan mereka pun tahu jika gadis itu selalu mengikuti Noah karena dia sedang kelaparan. Raka pun melempar buah dan Noah juga mau meminjamkan kain milik ibunya untuk selimut gadis tersebut. Raka menamai gadis itu dengan nama Nova karena kera-kera pengikut Caesar selalu menamai semua manusia dengan sebutan Nova. For your information, Lur, Nova adalah gadis bisu di film ketiga Planet of the Apes, ya kan? Yang ikut komplotannya Caesar pindah ke tempat tinggal baru. Lalu Raka menceritakan sedikit kisah tentang Caesar, di mana legenda mengatakan bahwa Caesar dulunya dibesarkan oleh manusia, sampai akhirnya dia menjadi sosok pemimpin yang sangat dihormati kera lainnya, karena Caesar menunjukkan banyak sifat baik seperti moralitas, kekuatan pantang menyerah, dan kasih sayang. Because she is hungry. We name them all this from Caesar's time. She is smarter than he led with morality, compassion. Legend says he was by them. Ketika Raka sudah bobo, Noah berkeliling area tersebut untuk memastikan keamanannya, lalu menemukan seonggok teleskop besar, dan dia pun sangat takjub karena alat itu mampu melihat benda-benda di langit. Tak lama kemudian Nova pun datang karena penasaran apa yang barusan Noah lihat. Esok paginya mereka pun melanjutkan perjalanan. Namun kali ini Raka mengajak Nova ikut pergi bersama karena merasa iba dengannya. Sampai akhirnya mereka menemukan gerombolan zebra beserta kelompok manusia yang sudah sangat-sangat primitif, Lur. Melihat itu, Noah pun meminta Raka untuk meneruskan keinginan Caesar dengan merawat manusia-manusia tersebut termasuk Nova sebagai tanda perpisahan. Dan agar Noah terus mengingat siapakah Caesar, Raka pun memberikan kalungnya bersimbol para pengikut Caesar. Buat yang udah nonton film pertamanya pasti tahu dong ya kan, kalau simbol ini berawal dari bentuk jendela kamarnya Caesar sejak masih bayi sampai besar, Lur, pas dirawat sama manusia bernama Will.
Akan tetapi baru aja Noah pergi, datanglah Silva dan komplotannya yang mulai menangkap manusia dan target utama mereka adalah Nova. Sungguh miris sekali bukan? Dulu manusia yang selalu berburu primata secara ilegal, kini kondisinya berbalik, Lur. Kera-kera perampok mengepung Nova yang bersembunyi di rerumputan, sampai akhirnya Nova melihat Noah yang sedang mencarinya di kejauhan. Dan setelah berhasil menyelamatkan diri, Nova yang ternyata bisa berbicara pun memberitahu jika nama aslinya adalah May. Noah menceritakan jika sekarang dia hidup sendirian dan tujuannya adalah mencari lokasi pemukiman manusia di suatu tempat. Agar tidak mencolok, mereka pun berjalan kaki dan melewati jembatan di atas sungai Citarum. Namun ternyata mereka sudah diikuti oleh komplotan Silva yang mengepung dari dua sisi jembatan. Bahkan ada dua ketek musuh yang bergelantungan di bawah jembatan, Lur. Lalu, yang terjadi? Go back. Together from. Raka pun tewas terseret arus, sedangkan Noah dan May dibawa ke markas kera-kera perampok yang berada di pesisir pantai, tepatnya di kapal besar yang sudah karam. Setelah itu Noah dipaksa menjadi budak bersama kera-kera dari klan-klan lainnya, dan di sana dia bertemu dengan Suna, juga emaknya Dar. Noah pun hanya bisa menangis karena teringat dengan mendiang ayahnya. Sementara May dibawa ke sebuah ruangan yang penuh dengan buku-buku dan barang-barang penelitian untuk menemui pria bernama Trevatan yang juga bisa berbicara dan sangat cerdas. Dulunya Trevatan hidup sendirian sampai akhirnya ditemukan oleh raja kera perampok sebenarnya, yaitu Proximus Caesar. Dan kini Trevatan membantunya membuatkan senjata listrik, juga membacakan buku-buku sejarah, khususnya tentang Romawi, karena Proximus sangat menyukainya. Tak lama kemudian terdengar bunyi gong dan trompet, yang mana itu adalah tanda bagi sang raja Proximus Caesar memberikan sambutan. Wonderful day! Wonderful day! Caesar! Now I, Caesar, say his words! Dengan lantangnya Proximus mengatakan jika dia adalah Caesar selanjutnya. Halah, Caesar. Proximus ngadiman kamu tuh harusnya. Seperti bulan-bulan sebelumnya, Proximus pun memerintahkan anak buahnya untuk mendobrak sebuah pintu bunker besar yang diyakini terdapat barang berharga di dalamnya dengan cara menarik dan membakarnya. Akan tetapi We've been banging on that door for months. Maybe stronger tomorrow. lagi-lagi usaha menjebol pintu gagal, dan May tahu jika di dalam bunker itu berisi senjata-senjata serta teknologi canggih manusia. Setelah itu Noah diminta menemui sang raja Proximus untuk makan bersama May dan Trevatan. Mereka bertiga dikumpulkan karena dianggap cerdas, seperti May dan Trevatan yang bisa berbicara dan tingkat kecerdasannya di atas manusia pada umumnya. Juga Noah yang sudah dikenal sebagai kera cerdas bahkan mampu memperbaiki senjata listrik buatan Trevatan, dan Proximus kekurangan kera-kera cerdas seperti Noah. Proximus menjelaskan jika pada masanya manusia mampu melakukan banyak hal hebat seperti berkomunikasi jarak jauh menggunakan alat dan juga terbang. Namun sekarang adalah eranya para kera yang harus banyak belajar demi evolusi atau kemajuan yang lebih baik. Dan Proximus yakin apa yang ada di dalam bunker tersebut bisa mempercepat evolusi yang diinginkannya. Dengan beraninya May mengatakan jika apa yang ada di dalam bunker tersebut adalah milik manusia, bukan milik kera. Namun Proximus akan tetap berusaha menjebol pintu besi tersebut, tak peduli berapa banyak kera yang harus dikorbankan.
Very clever. He repaired one of your broken. I believe it will deliver instant. Apes will learn high from what is instant. It is not yours! Now, isn't it? Proximus pun mengajak Noah untuk melihat pemandangan sekitar dan mengatakan jika wilayah di sana adalah kerajaan miliknya. Proximus mewanti-wanti Noah bahwa manusia tidak bisa dipercaya dan jangan sampai manusia mendapatkan alat-alat di dalam bunker terlebih dahulu, karena itu bisa membahayakan bangsa kera. Maka dari itu Proximus akan menghancurkan bangsa manusia agar kera tidak hidup dalam kurungan lagi. Sore itu Noah yang galau harus berbuat apa melihat banyak elang-elang dari klannya yang hinggap di kejauhan. Sang ibu pun datang dan mengatakan jika elang-elang itu tidak akan kembali ke mereka karena klan elang sudah musnah. Tak lama kemudian Sun Eagle pun datang dan Noah teringat janjinya kepada sang ayah untuk menyelamatkan kera-kera dari klannya. Begitu Noah melihat simbol kalung pemberian Raka, semangat Noah pun kembali berkobar. Dia akan menepati janjinya dan akan melawan kera-kera perampok. Tiba-tiba lur, saat itu juga Sun Eagle mau bertengger di tangannya. Seolah-olah momen itulah yang dinanti-nanti oleh Sun Eagle, yaitu sosok kera pemimpin yang mengerti apa tujuannya. But the law. That is the law. Malam harinya Noah pun mendatangi Mei untuk menanyakan apa sebenarnya yang diinginkan Mei di dalam bunker tersebut. Mei pun menceritakan jika manusia-manusia di perkemahannya dahulu sudah dibantai oleh komplotan Proximus. Maka dari itu dia terus mengikuti Noah yang sepertinya bisa dipercaya untuk meminta bantuannya mencari sesuatu di dalam brankas yang mungkin bisa mengembalikan kemampuan berbicara manusia. Mei juga menceritakan sedikit peristiwa yang terjadi sebenarnya, bahwa dulu manusia sangatlah dominan, namun akibat virus yang menyebar, kera pun akhirnya menjadi cerdas, sedangkan manusia banyak yang tewas dan yang masih hidup menjadi bisu, hingga perlahan-lahan kecerdasannya menghilang. Mei mengatakan jika dia tahu cara memasuki bunker tersebut, dan Noah pun memiliki rencana yang sangat brilian untuk menyelamatkan klannya. Humans lost their ability to speak, and this book might bring it back. The virus, it made apes smart, and it almost killed all of us. Will water destroy what is inside? You know a way inside. Yes. Malam itu juga Noah meminta bantuan sohibnya Suna dan Anaya untuk membebaskan kera-kera klan elang dengan cara meledakkan bendungan. Mei yang sudah membuat mesiu dan pemicunya mulai menyebarkan bahan-bahan peledak tersebut ke sepanjang bendungan, mumpung kera-kera perampok sedang bubuk. Akan tetapi tiba-tiba Trevatan datang berusaha mencegah perbuatan Mei karena menurutnya mereka bisa hidup dengan nyaman dan aman jika berada di bawah kekuasaan Proximus. Sampai akhirnya about a past that can never come back. He's gonna skin your monkey alive. You're gonna learn. Just come with us. Dengan terpaksa Trevatan pun dibunuh lalu dijatuhkan ke dalam laut. Setelah itu karena hari sudah menjelang pagi, Mei segera mengajak ketiga kera mengitari tebing sampai di suatu titik mereka harus mendaki, dan di atas sana terdapat pintu masuk lainnya ke dalam bunker, yaitu melalui saluran udara lur. There! We need to go up there! Setelah menyusuri bunker yang begitu luasnya, Mei pun menyalakan generator agar listrik di sana aktif kembali. Lalu Mei meminta Noah and the gang menunggu karena dia harus melakukan sesuatu. Mei pun masuk ke suatu ruangan di mana terdapat banyak senjata di dalamnya, dan dia pun mengambil pistol untuk jaga-jaga. Selain itu, Mei akhirnya menemukan apa yang selama ini dia cari-cari lur, yaitu seonggok kunci pengurai satelit. Di lain sisi, Noah, Anaya, dan Suna memasuki ruangan yang sepertinya dulu adalah kamar khusus anak-anak lur. Mereka bertiga pun membaca sebuah buku di mana terlihat manusia yang mengunjungi kebun binatang dan hewan-hewan termasuk kera hidup di dalam kandang.
Tak lama kemudian Mei pun datang dan mengajak mereka untuk keluar dari bunker tersebut. Di lantai dasar terlihat banyak tank-tank parkir yang bisa kita simpulkan jika tempat itu adalah bunker milik militer. Lalu ketika Mei membuka pintu bunker, ternyata hari sudah pagi dan ya, Proximus beserta semua keranya sudah menunggu mereka. Noah dianggap telah berkhianat karena telah mempercayai manusia, dan Lightning pun langsung menodongkan pisaunya ke Suna. Proximus bertanya ke Noah siapakah yang dia pilih, Suna sebagai sesama kera atau Mei si manusia kotor. Gak pakai basa-basi, Mei pun langsung menembak jantung Lightning. Semua kera pun terdiam, namun Proximus justru senang karena selama ini dia mencari-cari senjata seperti itu. Proximus pun bertanya di manakah senjata-senjata itu tersimpan, namun jelas Mei tidak mau memberitahukannya, dan dia segera menyalakan pemicu peledaknya tanpa mempedulikan keselamatan semua kera di sana, termasuk Noah dan klannya. Lalu, yang terjadi? Are there more of those in there? Air bah pun masuk ke dalam bunker dan menerjang banyak kera. Untungnya Noah, ibunya Dar, Suna, dan Anaya berhasil selamat. Dan mereka mengajak semua kera-kera klan elang yang masih hidup memanjat naik ke atas. Akan tetapi sang Jenderal Silva tiba-tiba datang. Lalu duel dengan Noah pun akhirnya terjadi. Dan setelah Silva berhasil dijebak dan koit, Noah pun segera menyusul klannya yang sudah berada di luar saluran udara. Namun ternyata di sana Proximus masih hidup dan dia pun memukuli Noah dengan brutal. Betapa murkanya Proximus karena kerajaannya telah dihancurkan akibat ulah Noah yang memihak manusia. Sebelum Noah benar-benar dibunuh, Proximus memaksanya untuk membungkuk di hadapannya sebagai tanda penghormatan kepada sang raja. Akan tetapi Noah yang melihat elang-elang milik klan mereka sedang terbang di atas, akhirnya mulai menyanyikan lagu khas klan elang yang diikuti oleh semua kera-kera di sana. Tak lama kemudian Sun Eagle dan semua elang pun datang mencakar dan mencabik-cabik Proximus. Sampai akhirnya Enough! beberapa hari setelahnya, Noah dan klan elangnya sudah memiliki lokasi bermukim yang baru. Tak lama kemudian Mei pun datang untuk mengucapkan selamat tinggal. Dan Noah mengatakan jika apa yang diucapkan Proximus memang benar, bahwa manusia tidak akan pernah menyerah, mengklaim segalanya, dan melakukan apapun untuk mendapatkan kekuatan mereka kembali. Mei pun menjawab jika dia meledakkan bendungan dan menenggelamkan bunker tersebut karena memang apa yang ada di dalamnya adalah milik manusia, bukan milik kera. Mendengar itu Noah mengatakan, lalu apa yang bisa dimiliki kera? Haruskah kami dikurung seperti dahulu? Noah berjanji akan membangun rumah bagi bangsa kera lebih baik lagi, lebih kuat lagi, dan para kera akan terus belajar agar di masa mendatang mereka siap menghadapi manusia. Noah juga masih mempertanyakan apakah keinginan Caesar dahulu bisa terwujud, yaitu manusia dan kera yang hidup berdampingan. Setelah itu Noah memberikan kalung dengan simbol Caesar kepada Mei agar dia bisa selalu mengingat dan memikirkan apakah kedua bangsa mereka bisa hidup berdampingan. It was ours. When ideas, it was not meant for... Proximus was right. We'll never give up. We build our home better, stronger. Was he right? And human together. Important. Dari markas klan elang, Mei pun berkuda sampai ke sebuah tempat di mana koloni manusia-manusia cerdas dan bisa berbicara ada di sana. Betul, ternyata selama ini Mei adalah bagian dari mereka yang diutus untuk misi mengambil kunci pengurai satelit, Lur.
Mei pun memberikan kunci tersebut ke salah satu anggota bernama Corina. Lalu Corina membawa kunci itu ke timnya agar mereka bisa mengaktifkan satelit dan menghubungi manusia-manusia yang masih selamat di bumi kita tercinta ini, Lur. Sementara itu, Noah mengajak Suna pergi ke teleskop besar yang pernah ditemukannya agar dia bisa melihat bintang-bintang di langit yang belum pernah diketahuinya selama ini. Is anyone there? Buyar, epic sekali memang film ini ya kan. Jadi penasarin aku seperti apakah film kelimanya nanti. Dan ya, semoga aja nggak lama-lama dibikinnya filmnya, Lur. Assalamualaikum.